Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita. Saya Yudhistira, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Universitas Mataram, semester 5 angkatan 2018. Hari ini teman-teman semua, saya mendapat tugas dari salah seorang dosen saya, pengampu mata kuliah folklore. Hari ini saya ditugaskan untuk menceritakan cerita rakyat di daerah masing-masing. Dan kebetulan saya sedang berada di Pulau Lombok, khususnya di Kota Mataram. Saya sebenarnya harus ke Dompu, di tempat asal saya. Cuman alhasil saya sedang berada di Lombok, jadi secara tidak langsung saya harus mengambil folklore atau cerita rakyat yang ada di kota asal atau di kampung asal saya sendiri, teman-teman semua. Jadi cerita rakyat di sini yang saya angkat ialah cerita tentang Danau Setonda. Danau Setonda ini terletak di Kabupaten Dompu di bagian utara Nusa Tenggara Barat. Jadi uniknya di Danau Tambora di Danau Setonda ini, teman-teman semua, adalah airnya itu terkesan asin. Kenapa demikian? Jadi asinnya ini penuh sejarah, penuh cerita, penuh sumber data yang jelas, teman-teman semua. Bahkan penelitian-penelitian banyak sekali yang menjurus menjadi bahan penelitiannya. Jadi menurut cerita rakyat, air asin dari Danau Setonda ini muncul ketika meletusnya Gunung Tambora zaman dulu. Karena posisi Gunung Tambora dengan Danau Setonda itu sangat dekat sekali. Jadi tidak menutup kemungkinan, dan di endapan semua meletusnya Gunung Tambora itu adalah mengakibatkan air asinnya dari air dari pulau Danau Setonda itu sendiri, teman-teman semua. Jadi sejarah mengatakan pernah dulu, jadi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh teman penelitian dari ilmuwan Eropa, luar negeri lebih khususnya. Dari ada dua orang penelitian yang pernah melakukan penelitian di Danau Setonda itu sendiri, yaitu Kempe dan Ken Merzik. Jadi mereka di sini mengatakan dulu sebelum meletusnya Gunung Tambora ini, air Danau Setonda itu seperti air tawar, bersih dan lain sebagainya, sangat murni sekali, teman-teman semua. Jadi sebelum meletus Gunung Tambora itu air tawar ya bentuknya, manis dan bisa diminum juga, kata orang-orang di sana. Kemudian sehingga meletusnya Gunung Tambora, murka seorang raja. Jadi raja di sini, Raja Tambora, kemudian melakukan perjalanan jauh. Jadi bertempat mampir di Dompu, dia melihat sosok seorang gadis yang sangat cantik sekali. Kemudian dia menyapanya. Dia kagum dengan gadis itu, dia ingin mempersunting, dia ingin menikahi gadis itu. Kemudian mereka dekat, mereka menceritakan hasil asal usulnya, menceritakan semua dari kepribadian satu dengan satu yang lain. Dari setelah dicerita itu, seorang perempuan ini mengira bahwa seorang pria ini dan seorang anaknya, anak kandungnya yang telah hilang. Tapi si raja ini bersikeras ingin mempersunting seorang ibunya ini. Jadi sejarah dulu itu, jadi seorang ibu yang ditemukan oleh seorang raja ini adalah anak yang raja itu sendiri, teman-teman semua. Jadi anak seorang laki-laki itu adalah ibunya dari seorang perempuan yang ditemukan itu. Kemudian murka raja datang. Kemudian Tuhan memberikan murka kepada raja ini. Akhirnya datang hujan berlebat-lebat. Kemudian gedung diberikan gempa bumi dan sebagainya. Akhirnya meletuslah Gunung Tambora. Jadi itulah asal usulnya kenapa air Danau Setonda ini berubah menjadi air asin, teman-teman semua. Kemudian raja selamat, kemudian dia di bawah arus dan lain sebagainya, dia selamat dan dia memohon maaf dan dia menangis. Dari tangisan air mata raja ini, disitulah mulai asal mulanya yang disebut dengan air garam, yang disebut air asin dari air Setonda itu sendiri, teman-teman semua. Jadi sejarah mengatakan seperti itu terkait tentang Danau Setonda itu sendiri. Kemudian hari demi hari Danau Setonda itu sampai detik hari ini adalah menjadi tempat pariwisata yang dikunjungi dari seluruh para wisatawan. Mulai dari pariwisata nasional, Nusantara, baik dari internasional, semua menjadi pengunjung di sana. Menjadi viral, menjadi eksis semua di media publik dan sebagainya, diketahui oleh orang luar, khususnya di Indonesia, khususnya. Jadi itu sedikit cerita singkat, teman-teman semua, cerita rakyat yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Dompu. Mungkin apabila ada salah,
ada salah pengucapan, salah cerita, salah maksud dan tujuan, itu tidak lain dan tidak bukan datangnya dari diri saya karena saya masih belajar dan lain sebagainya. Apabila ada benarnya, tidak lain dan tidak bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.